Terungkap fakta-fakta baru dari aksi penghilangan nyawa pegawai Badan Pusat Statistik, BPS, Halmahera Timur, Maluku Utara. Korban berinisial KLP alias Tiwi, 30, ditemukan tidak bernyawa di rumah dinasnya, Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba. Pelaku penghilangan nyawa yang juga rekan kerja Tiwi ini bernama Hanafi, telah ditangkap tim gabungan di Treskrimum Polda Maluku Utara, dan Polsek Maba Selatan, Polres Halmahera Timur. Diketahui, calon istri Hanafi merupakan teman korban yang juga tinggal di rumah dinas yang sama. Setelah dilakukan penyelidikan, penyidik mengungkap sejumlah fakta terkait aksi penghilangan nyawa ini. Hanafi merencanakan aksi penghilangan nyawa terhadap Tiwi setelah meminjam uang korban sekitar 30 juta rupiah dan ditolak. Kapolsek Maba Selatan Ibda Habiem Ramadia menjelaskan bahwa pelaku terlilit utang dan ketagihan judi online, Judol. Pada tanggal 17 Juli 2025, Hanafi secara diam-diam masuk ke rumah dinas Tiwi yang juga ditinggali oleh calon istri pelaku, kini istri. Pelaku meminjam uang tapi tidak diberikan. Sehingga 17 Juli pelaku secara diam-diam masuk ke rumah dinas yang ditempati korban bersama calon istrinya, menggunakan kunci rumah yang sudah digandakan pelaku, jelas Ibda Habiem. Hanafi memantau aktivitas korban dari kamar calon istri. Tanpa sepengetahuan Tiwi, Hanafi telah mengurung diri dalam kamar calon istrinya yang bersebelahan dengan kamar korban selama beberapa hari. Lebih lanjut, secara diam-diam pelaku memantau aktivitas korban dalam rumah lewat kamar calon istrinya sejak 17 hingga 19 Juli. Tepat 19 Juli 2025 sekitar pukul 5.22 WIB, Hanafi kemudian melancarkan aksi bejatnya dengan masuk ke dalam kamar korban. Pelaku menyekap dan mengikat kedua tangan korban, kemudian memaksanya melakukan oral seks. Pelaku kemudian mengambil handphone milik korban dan meminta diberikan password untuk membukanya. Hanafi kemudian membuka Genius atau aplikasi simpan uang dan memaksa korban memberikan PIN. Ketika PIN terbuka, uang korban sebanyak 38 juta rupiah. Uang tersebut ditransfer ke GoPay korban, kemudian uang ditransfer ke rekening pelaku, katanya. Tak hanya itu, lanjut Ibda Habiem, pelaku juga membuka aplikasi pinjaman online dengan limit sekitar 50 juta rupiah serta mengambil beberapa ratus uang tunai yang ada di kamar korban. Total uang milik korban yang berhasil diambil pelaku sekitar 89 juta rupiah, ungkap Ibda Habiem. Dari uang korban itulah, Hanafi melunasi utang-utangnya dan melakukan deposit judi online. Hanafi menutup mulut korban dengan lakban dan bantal hingga berkisar 3 menit korban mulai lemas, dan 10 menit kemudian korban kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Setelah tubuh korban tidak lagi bergerak, pelaku sempat mencari tahu tanda-tanda orang baru meninggal, untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Karena takut diketahui orang, pelaku merekayasa lokasi dengan mengajukan cuti secara online sejak 21 hingga 25 Juli melalui handphone milik korban, serta membalas setiap pesan WhatsApp yang masuk. Pengajuan cuti di kantor BPS dan membalas pesan di handphone itu dilakukan oleh pelaku. Karena 19 Juli korban sudah meninggal. Pelaku membawa 2 handphone dan casnya milik korban ke Ternate serta membuang secara terpisah. Kepala cas handphone dibuang di laut, kabel cas dibuang di dekat Masjid Al-Munawar dan 2 handphone korban dibuang di lokasi Danau Ngade, ungkapnya. Melangsungkan pernikahan setelah menghilangkan nyawa korban. Merasa semua aman, pelaku melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya pada 27 Juli. Kami telah memeriksa 8 saksi termasuk pelaku. Untuk istri pelaku belum diperiksa, karena masih syok setelah mendapatkan kabar bahwa suaminya melakukan pembunuhan. Kita akan lengkapi administrasinya dan hasil visum dari rumah sakit sudah keluar, maka langsung dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, agar menetapkan tersangka, tuturnya. Untuk mengetahui lebih jelas, Ibda Habiem menegaskan, pihaknya akan melakukan rekonstruksi atau reka ulang dalam waktu dekat. Kalau bukan hari atau Jumat, kami lakukan rekonstruksi, tuturnya. Ibda Habiem mengatakan, pelaku akan disangkakan dengan pasal 340 dan atau 339 subsidiar 351 ayat 3 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun kurungan penjara.